Ini PR besar kita, membangkitkan kesadaran kepada mereka, ya, membangun opini-opini umum di tengah-tengah mereka, agar yang ada di dalam benak mereka, yang ada dalam pikiran mereka hanya Islam. Jadi hari ini memang kita jauh dari nilai-nilai itu. Ya, inilah yang disebut dengan situasi atau sistem kehidupan yang sekuleristik, sistem kehidupan yang jauh dari nilai-nilai agama. Ya, ketika kemudian manusia tidak takut untuk berbuat dosa, ketika manusia tidak takut untuk berbuat kemaksiatan, ketika manusia tidak takut untuk berbohong, untuk berdusta, ketika manusia tidak takut untuk berbuat zalim. Karena apa? Karena memang sistem kehidupan kita jauh dari nilai-nilai Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah tadi saya telah menukil satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW berpesan pada kita ketika kita umat Islam ini menginginkan kemuliaan, menginginkan kebahagiaan dan ketinggian derajat dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti, maka baginda Nabi mewanti-wanti kita agar kita tidak berpaling dari Al-Quranul Karim, agar kita umat Islam ini menjadikan Al-Quran itu sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Ya. Beliau katakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpegang kepada Al-Quranul Karim. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan menjatuhkan derajat suatu kaum. Allah akan menghinakan suatu kaum ketika kaum itu berlepas diri dari Al-Quranul Karim. Ketika kaum itu tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupannya. Maka kalau hari ini kita melihat dan merasakan banyak kerusakan, banyak musibah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bagaimana kemudian akhlak anak-anak kita, akhlak generasi kita ini berada pada situasi yang memprihatinkan kalau kita katakan. Ya, berbagai tindak kriminal, berbagai kejahatan dilakukan oleh banyak manusia, bahkan dari berbagai generasi. Ya, dan kemudian musibah yang seringkali menimpa umat ini, maka bisa jadi itu adalah karena kehidupan kita hari ini tidak dekat dengan agama Allah ini, tidak dekat dengan Al-Quranul Karim, tidak menjadikan Al-Quranul Karim sebagai panduan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga dhahar fasadu fil bari wal bahri, ya, telah nyata kerusakan baik yang ada di langit, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Ya, bima kasabat aydin nas, dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia, liyudhiqahu ba'dallati amilu. Ya, karena Allah menginginkan agar manusia merasakan akibat dari sebagian perbuatan tersebut. Ya, agar manusia merasakan sebagian dari perbuatan mereka. Ya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka kembali menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan dalam kehidupan mereka, jadi petunjuk dalam kehidupan mereka. Di dalam frase bima kasabat aydin nas, ya, yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, ini diberikan penjelasan oleh para ulama tafsir, maksudnya adalah bahwa hal itu terjadi ketika manusia, khususnya ketika umat Islam tidak lagi menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Ya. Ketika kemaksiatan banyak terjadi, ketika hukum-hukum Allah, ketika firman-firman Allah Subhanahu wa taala tidak lagi diperhatikan, maka Allah katakan zaharal fasadu fil bari wal bahri, maka akan terjadi berbagai kerusakan, baik itu yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang harus berubah kita ini. Ya, memang harus ada taghyir, harus ada perubahan dalam kehidupan kita ini. Ya, kalau akhir-akhir ini memang isu perubahan itu begitu kuat di tengah-tengah masyarakat kita. Memang sebagai umat Islam harus senantiasa berubah. Tetapi perubahan itu tidak hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya personal. Ya, perubahan itu bukan sekedar perubahan, tetapi perubahan itu harus mengarah kepada Islam. Perubahan harus mengarah kepada kehidupan yang lebih Islami. Salatnya harus menjadi semakin baik, harus semakin taat. Kemudian semakin dekat dengan Al-Quranul Karim.
Ya, kehidupan kita harus makin islami dalam artian kehidupan muamalah kita, hubungan antar manusia kita, ya, antara satu manusia dengan manusia yang lain dalam berbagai persoalan, baik itu dalam hal ekonomi, dalam hal politik misalnya, atau dalam hal bersosial kemasyarakatan. Ya, semakin dekat dengan nilai-nilai Islam, maka disitulah kemudian keberkahan itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fathahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Ya, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka pintu keberkahan itu, baik dari langit maupun dari bumi. Ya. Memang di dalam satu ayat, ya Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, bahwa Allah itu tidak akan merubah suatu kaum ketika atau selama kaum itu ya, tidak merubahnya sendiri. Ya, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubahnya sendiri. Maksudnya di sini adalah bahwa satu kaum atau satu masyarakat itu harus berupaya untuk selalu mengusahakan agar kehidupan mereka itu menjadi semakin menuju pada kebaikan. Yang maksudnya di sini adalah menuju kepada nilai-nilai Islam, kepada aturan-aturan Islam, kepada syariat Islam. Selama kehidupan itu tidak dipenuhi dengan nilai-nilai Islam, tidak diatur oleh ajaran-ajaran Islam, ya, maka tidak heran kalau kemudian di dalam berbagai kehidupan itu, dalam berbagai aspeknya akan terjadi berbagai kerusakan, berbagai keburukan-keburukan akan menimpa satu masyarakat itu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka PR besar kita, ya pekerjaan rumah besar kita sebenarnya adalah membangkitkan kesadaran untuk kembali kepada Islam. Ya, terutama kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi penerus kita, agar mereka dekat dengan agama ini. Ya, agar mereka dekat dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar mereka dekat dengan masjid, terbiasa untuk melakukan berbagai kesalehan, terbiasa untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasehati dalam kebaikan, mencegah berbagai kejahatan, mencegah berbagai kemungkaran. Ini PR besar kita, membangkitkan kesadaran kepada mereka, ya, membangun opini-opini umum di tengah-tengah mereka, agar yang ada di dalam benak mereka, yang ada dalam pikiran mereka hanya Islam. Jadi hari ini memang kita jauh dari nilai-nilai itu. Ya, inilah yang disebut dengan situasi atau sistem kehidupan yang sekuleristik. Sistem kehidupan yang jauh dari nilai-nilai agama. Ya, ketika kemudian manusia tidak takut untuk berbuat dosa, ketika manusia tidak takut untuk berbuat kemaksiatan, ketika manusia tidak takut untuk berbohong, untuk berdusta, ketika manusia tidak takut untuk berbuat zalim. Karena apa? Karena memang sistem kehidupan kita jauh dari nilai-nilai Islam. Karena sistem kehidupan kita adalah sistem yang sekuleristik, sistem yang jauh dari ajaran-ajaran agama. Jadi kita umat Islam itu harus taat secara utuh kepada apa yang menjadi aturan-aturan Islam. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh. Ya, tidak boleh kita mengambil sebagian ajaran Islam kemudian membuang sebagian ajaran Islam yang lain. Ya. Baginda Nabi telah mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang beriman itu hawa nafsunya harus tunduk kepada Islam. Hawa nafsunya tidak boleh mengikuti hawa nafsu manusia. Beliau katakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, tidak beriman kalian, tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mengikuti apa yang aku bawa ini. Ya, sampai hawa nafsu kalian mengikuti risalah Islam yang beliau bawa itu. Ya. Dan di dalam surat An-Nur ayat 51, Allah katakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ayyakulu liyakuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang ketika kepada mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka ucapan mereka hanyalah satu, yaitu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jangan seperti orang-orang yang mengingkari agama ini, yang di dalam Quran itu banyak disebutkan, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, yang ketika kepada mereka diseru untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka mengatakan sami'na wa asyayna. Kami mendengar, tapi kami abaikan itu semua. Ya, ini di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang hal ini. Termasuk ketika kemudian Allah berfirman, wa anikum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian itu hidup dalam aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya menjadikan Al-Qur'anul Karim yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai sistem dalam kehidupan kita ini. Ya.
Dan resikonya pun telah banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan kehidupan mereka, ya mereka bisa tergolong menjadi orang-orang kafir, bisa tergolong menjadi orang-orang zalim, dan bisa tergolong menjadi orang-orang fasik. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Allah katakan demikian. Barang siapa tidak menjadikan firman-firmanku, ya, barang siapa tidak menjadikan Al-Qur'an, ya, kitabku sebagai aturan dalam kehidupan mereka, wa ulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa tidak berpegang kepada Al-Qur'anul Karim, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian dalam ayat lain Allah katakan juga wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Barang siapa tidak berpegang kepada Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang zalim dan orang-orang fasik ini dosanya besar sekali, luar biasa besar. Ya, dan dosa yang terbesar ketika seseorang itu mengingkari Al-Qur'an, ya, sebagai pandangan hidup mereka, sebagai aturan kehidupan mereka, maka Allah katakan faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Sekali lagi hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan keberkahan dalam kehidupan kita, baik itu dalam persoalan individu, dalam persoalan bermasyarakat, dalam persoalan bernegara, semua itu harus diatur oleh nilai-nilai Islam. Ya, walau anna ahlal qura, sebagaimana yang kami katakan tadi, sekiranya penduduk atau masyarakat suatu negeri itu beriman dan bertakwa, lafattahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka sungguh akan kami buka kepada mereka pintu keberkahan, baik itu keberkahan dari langit maupun keberkahan yang muncul dari muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaga.